Selamat sore, perkenalkan saya Vex sebagai perwakilan dari kelompok 6 dengan aplikasi Siaga Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi kami bekerja. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat login page di mana kita bisa memasukkan email dan juga password. Tapi sebelum itu, jika kita tidak memiliki akun, kita akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Di form pendaftaran, kita bisa mendaftarkan nama, email, password, dan juga melakukan konfirmasi password. Di mana kita akan masukkan nama, lalu memasukkan email, lalu kita masukkan password, lalu melakukan konfirmasi password. Setelah itu kita akan mencet daftar. Jika pendaftaran berhasil, maka kita akan langsung dialihkan ke page login kembali. Setelah melakukan login menggunakan email, di mana kita akan masukkan password kita. Baik, setelah melakukan login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana pada halaman dashboard ini kita dapat melihat bahwa ada update gempa dalam bentuk maps, di mana kita bisa melihat di sini terjadi gempa pada tanggal 2 Januari 2025, di mana maps ini itu menunjukkan bahwa kapan sih gempa terakhir terjadi dalam bentuk maps. Di mana kita bisa lihat juga di tabel di mana gempa terakhir yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2025. Di mana kita melihat sini datanya juga sama, yaitu 2 Januari 2025. Jadi ini dalam bentuk tabel dan ini dalam bentuk maps. Saat kita scroll ke bawah, kita dapat melihat berita terkini, di mana berita terkini ini akan menampilkan 6 berita yang sudah di-add oleh admin. Lalu kita juga dapat melihat page kedua, di mana pada page kedua ini juga ada berita. Selanjutnya kita dapat juga melihat selengkapnya, di mana ini dapat menampilkan gempa bumi terkini tapi melihat lebih lengkap seperti itu, di mana kita di sini bisa melihat 15 data yang bisa di sort berdasarkan magnitude dan juga berdasarkan kedalaman. Dan juga di bawahnya kita bisa melihat sebuah chart di mana kita bisa melihat berdasarkan waktu terjadinya dan juga berdasarkan daerah terjadinya. Baik, di page selanjutnya ada page panduan, di mana pada page panduan ini kita dapat melihat nih kira-kira skala yang kita rasakan itu masuk kategori berapa, di mana skala ini sendiri dikategorikan menjadi 5 skala, yaitu skala 1 tidak dirasakan, skala 2 dirasakan, skala 3 kerusakan ringan, skala 4 kerusakan sedang, dan juga skala 5 kerusakan berat. Pada page penanggulangan gempa bumi ini kita dapat mengetahui nih kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan sebagai user jika terjadi gempa bumi. Di sini ada penanggulangan sebelum terjadinya gempa, penanggulangan saat terjadi gempa, dan juga penanggulangan setelah terjadi gempa. Lalu di pojok sini ada namanya kontak darurat. Pada kontak darurat ini kita dapat melihat daftar nomor panggilan darurat yang dapat dihubungi, di mana di sini sudah ada template atau bisa dibilang panggilan yang sudah tersedia, di mana ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan juga ambulan. Di sini kita juga dapat menambahkan nomor orang terdekat atau keluarga kita. Jadi kita akan mencet add number, di mana di sini mengarahkan ke sebuah form, di mana misalkan kita menambahkan nama keluarga kita, lalu asal. Saat kita klik simpan, maka nomor tersebut akan muncul di bawah sini, lalu akan notifikasi kontak berhasil ditambahkan. Oke, di page panduan ini kita kan bisa melihat nih skala berapa aja yang kita rasakan ya. Maka setelah kita mengetahui skala berapa yang kita rasakan, kita dapat mengisi form yang sudah disediakan, di mana kita mencet icon ini. Di mana di sini icon ini akan mengarahkan ke form laporan, di mana kita dapat mengisi form laporan. Lalu kita juga dapat pilih skala gempa.
Asalkan kita merasakan tidak dirasakan. Lalu keterangan tambahan. Setelah kita melengkapi form ini, kita dapat melakukan submit. Setelah kita melakukan submit, akan ada notifikasi software berhasil dikirim. Setelah kita kembali ke page panduan, kita dapat juga kembali ke dashboard dengan mengklik logo Siaga Plus di pojok kiri atas. Baik, setelah kita memencet logo Siaga Plus di sebelah kiri atas, kita dapat melihat di bagian berita terkini ada berita yang belum memiliki gambar. Di mana untuk menambahkan gambar ini sendiri kita harus berada di page admin. Di mana untuk mengakses page admin kita dapat melakukan login terlebih dahulu. Lalu kita akan mengklik ini untuk memasuki mode admin. Baik, seperti kita lihat di sini kita sudah memasuki page admin. Di mana pada page admin ini kita bisa menambahkan news yang ada di pojok sini. Seperti kita lihat di sini di bagian news ada satu berita yang belum memiliki gambar. Di sini kita bisa melakukan edit untuk menambahkan sebuah gambar. Mana di sini kita bisa melakukan drag and drop atau mungkin membrowse sebuah file. Setelah kita memilih gambar, kita akan menunggu uploading sampai selesai. Ketika upload komplit, kita dapat mengklik save change. Lalu terdapat notifikasi di pojok kanan atas yang bertuliskan save. Di mana kita bisa lihat di sini gempa yang tadi sudah kita update sudah muncul gambarnya. Lalu status akan menunjukkan berita tersebut itu sudah diupload apa belum atau dipublish. Di mana kita juga bisa melakukan edit di sini. Lalu kita bisa mengklik publish untuk mempublish berita. Seperti kita lihat di sini bahwa berita gempa bumi di Pasifik Selatan sudah terpublish, di mana ada icon checklist di sini. Di page admin ini sendiri kita juga dapat melihat form gempa dan user. Baik, pada form gempa ini kita dapat melihat survei yang sudah disubmit oleh user kita. Di mana di sini sebagai admin kita dapat melakukan verifikasi apakah berita yang disubmit oleh user kita itu valid apa enggak. Di mana kita bisa melakukan edit di sini. Di mana di sini kita bisa memberikan komentar sebagai admin. Kita juga bisa memberikan status valid. Kita save change. Data sudah tersave, kita kembali lagi ke form gempa. Di mana seperti kita lihat, data sudah dilakukan verifikasi oleh admin. Di mana data ini atau form ini sudah dibilang valid. Selain melihat form, kita juga dapat melihat user. Di mana di sini kita bisa melihat user-user yang tersedia. Di mana di sini kita dapat melakukan edit pada user. Di mana kita bisa mengedit name dan juga email. Ataupun jika kita ingin mendelete user, kita juga bisa melakukannya. Kita akan melakukan confirm. Maka user akan terdelete. Baik, kita sudah kembali ke dashboard, di mana tadi kita menambahkan berita dan juga mengupdate gambar. Di mana kita bisa lihat di sini bahwa gambar sudah terupdate dan juga berita
sudah bertambah dari tadinya 7 berita menjadi 8 berita. Mungkin sekian demonstrasi dari kelompok 6 untuk aplikasi Siaga Plus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.